Baik pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali untuk pagi hari ini saya bisa Nipar yang akan mandu dialog interaktif lintas Bengkulu pagi dengan tema jaga hutan untuk kehidupan masa depan. Ini sangat penting sekali ya tema ini, karena kalau misalnya hutan sudah tidak ada lagi, maka makhluk hidup di dalamnya dan ikutan-ikutan lainnya ini akan seperti apa nasibnya masa depan ini. Pastinya dengan adanya orang-orang yang konsentrasi terhadap penjaga hutan atau yang memikirkan bagaimana kelangsungan hutan ini, dan kita sudah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ini dari Kepala Advokasi dan Program Walhi Bengkulu, ada Dodi Faisal. Selamat pagi nih Bang Dodi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Sehat dan bersemangat. Kalau Walhi ini lebih luas ya, tidak hutan aja ya. Ya, lingkungan, betul. Sampah dan lain sebagainya ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya ada narasumber yang paling cantik di antara kita. Ini ada Mbak Erin Dwianda, Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu. Gimana kabarnya Mbak Erin? Alhamdulillah baik Bang. Sehat-sehat. Ini kedua kali kita ketemu ya di meja panas ini. Dulu bicara tentang tambang ya. Iya itu masih juga. Tetap hubungan hutan tapi ada tambangnya ya. Ada rencana kegiatan pertambangan di kawasan Bentang Alam Sebelat waktu itu. Oke. Dan bagi pendengar nanti yang ingin gabung, kita buka di line telepon di 0736 7321 995 atau di 0736 345 6685 serta di line WhatsApp kita di 0811 730709. Siaran kita ini bisa dilihat langsung ya melalui RRNet Bengkulu. Jadi bagi pendengar yang ingin bisa melihat dan mendengar langsung, bisa diklik di RRNet Bengkulu, silakan di follow, terus bisa komentar, berikan pertanyaan-pertanyaan kepada dua narasumber kita ini dengan tema jaga hutan untuk kehidupan masa depan. Kalau kita bicara mengenai Hari Lingkungan Hidup, kemarin kita baru saja memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional ya, kalau nggak salah ya. Artinya seluruh umat manusia ini harus sadar benar, banyak isu-isu yang diusung sebenarnya di Hari Lingkungan Hidup, mulai dari perubahan iklim, terus sampah ini, sampah nggak pernah berakhir ya. Meskipun wali kota, wakil wali kota kita setahun 2 tahun kemarin itu mengkampanyekan sampah, sadar sampah, terus ke kampus-kampus, tapi masih ada yang kesadarannya kurang bagus. Lalu isu banjir ya, ini isu banjir masih ada hubungannya nanti dengan penebangan hulu ya, penebangan hutan di hulu itu penyebab salah satunya. Air bersih pasti ya, ini di kota-kota besar, tapi di kota Bengkulu nih air bersih masih bagus ya. Ya sebenarnya sudah harus dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik ya. Karena air bersih yang di daerah Surabaya itu bukan air bersih lagi itu. Udah campur. Ibaratnya kalau minuman ini mix gitu ya. Lalu ada isu ini perdagangan satwa liar dan juga isu gaya hidup yang ramah lingkungan. Ini sebenarnya sangat konsentrasi ini para wali ini. Kalau di internasional tuh sangat sering demo nih kalau misalnya rumah makan yang menggunakan cup menggunakan plastik ini di demo benar ini. Jangan menggunakan cup plastik. Kayak merek-merek yang terkenal kan, gitu. Baik, kita sudah bicarakan tadi mengenai beberapa isu-isu ya yang kita sebutkan tadi di Hari Lingkungan Hidup. Artinya menjadi konsentrasi kita, tapi kita lebih mengecilkan lagi ke hutan gitu ya. Karena kalau kita bicara lebih luas, ini kayaknya ngawur-ngawur nanti kemana-mana. Baik, kita ke ini dulu ya, ke Mbak Erin. Kalau bicara mengenai hutan ya, karena Mbak Erin kan udah lama konsentrasi di Kanopi ini sendiri seperti itu. Kenapa sih keberadaan hutannya harus mesti kita jaga? Gini Bang, karena hutan itu lebihnya kan hutan itu sekumpulan pepohonan kan, yang menimbulkan ataupun yang menghasilkan ada itu iklim mikro. Di situ kumpulan pepohonan ini berfungsi untuk menyerap karbon dioksida di udara agar panas yang kita rasakan saat ini kan, kayak kemarin tuh yang akhir-akhir ini kan panas sekali kan. Ya. Nah itu kan karena CO2 di udara itu tinggi. Jadi fungsi hutan ini dia menyerap CO2 di udara. Jadi ini juga berfungsi untuk kalau misalnya hutan kita lestari dan terjaga juga, ini juga bisa kegiatan ini juga merupakan upaya kegiatan mitigasi dalam
krisis iklim kayak gitu nah Bang. Jadi karena ini juga salah satu mencegah apa ozon ya, terbukanya ozon tuh ya. Hutan juga berfungsi bukan hanya untuk memitigasi krisis iklim, tapi dia juga berfungsi sebagai rumah ataupun pelindung dari sungai-sungai, biasanya kan sungai-sungai, karena dia biasanya itu daerah aliran sungai itu kawasan hutannya itu harusnya bagus kan. Nah jadi di situ dia sebagai penjaga sungai, udah itu rumah bagi tumbuhan dan satwa. Tapi kalau misalnya khususnya di Bengkulu itu ada namanya itu kawasan bentang alam sebelat. Jadi di Bengkulu itu ada gajah Sumatera. Nah di Bengkulu itu cuma ada di satu wilayah, yaitu di bentang alam sebelat itu. Bentang alam sebelat itulah yang ada gajahnya satuannya. Iya, dulu itu di daerah Kaur itu juga ada gajah, tapi itu tidak ditemukan lagi. Tidak temukan ya? Iya, udah itu di Bukit Balai Rejang kalau nggak salah, itu di daerah Kepahyang Curup. Itu juga dulu ada gajah, tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi di kawasan bentang alam sebelat gajah itu hanya tersisa di sana. Kalau misalnya di Bengkulu. Di Bengkulu ya. Oke. Khususnya di Bengkulu. Baik. Nah sebenarnya bagian hutan yang di Bengkulu ini apakah hanya daerah situ aja? Mungkin kabupaten-kabupaten lain mungkin masih bagus hutannya, daerah mana aja? Kalau misalnya kita bilang masih bagus atau tidak, pasti di kawasan hutan dari Kaur sampai dengan Muko-Muko itu pasti sudah ada kegiatan perambahan. Nah, kerusakan hutan ini deskriptif logging yang dilakukan itu sudah cukup tinggi kalau sekarang. Itu. Oke, artinya hampir semua kabupaten tuh udah dirambah ya? Iya. Beralih ke dalam bentuk apa ini? Perambahan itu biasanya ditemukan itu? Tapi kalau misalnya kami saat ini tuh konsen di daerah Bengkulu Utara, Muko-Muko. Di situ kegiatan perambahan yang dilakukan itu untuk dijadikan kebun kelapa sawit, Bang. Kebun ya? Iya. Nah, jadi di bulan September tahun 2021 itu dari tim patroli kolaboratif dari konsorsium bentang alam sebelat itu menemukan sekitar 100 hektar bukaan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Dan juga kemarin di Mei 2022 tim kolaboratif itu menemukan sekitar 600 hektar perambahan di kawasan bentang alam sebelat, tepatnya itu di HP Air Ipu 1. 100 hektar. Wow, luas ya? Iya, lumayan Bang. Kalau misalnya itu pemetaan pengukuran itu berdasarkan apa? Bisa itu ditentukan 600 hektar. Kalau itu kemarin itu dari tim patroli kolaboratif itu melakukan menggunakan GPS kan. Nah, jadi mereka menentukan titik-titik itu kan. Jadi itu ada, mereka berjalan itu 2 karpak dan 3 karpak. Jadi 6 karpak itu. Jadi dalam satu karpak itu kan 2 kali 3 jadi 6. Nah, jadi itu sekitar 600 hektar. Satu karpak itu 100 kali 100. Dan perambahan ini dari 100, ada yang 100, ada yang 600 itu. Beda tempat lokasi di utara itu atau masih di wilayah yang sama? Kalau misalnya secara khusus dia di kawasan bentang alam sebelat. Kalau misalnya di 100 hektar kemarin itu di HP Air Rami. Itu masih di Kabupaten Muko-Muko juga. Kayak di HP Air Ipu 1. Masih masuk dalam. Artinya bentang alam sebelat ini wilayahnya Bengkulu Utara sampai ke Muko-Muko. Iya, kawasan bentang alam sebelat ini luasnya itu 323.000 hektar. Itu membentang dari Sungai Ketahun sampai dengan Air Majunto, Muko-Muko. Oh, Muko-Muko ya? Iya. Oke, dan banyak sekali dilakukan perambahan hutan. Iya, perambahan dan illegal logging. Illegal logging, itu bagiannya ya, illegal logging itu. Nah, itu sudah sejak kapan sih kalau misalnya berdasarkan fakta-fakta ditemukan? Itu kalau misalnya dalam kurun 1 tahun terakhir itu sudah dilakukan 11 kali patroli. Nah, di situ sudah menemukan 58 titik perambahan di kawasan bentang alam sebelat. Itu. Maksudnya dari sejak kapan? Tahun berapa? Dari tahun 2021. 2021 itu sudah 600 hektar. Itu temuan terakhir kita di Mei 2022, 600-an hektar. Tapi kalau misalnya kita totalkan mungkin sudah hampir 1000-an ataupun ya? bisa lebih mungkin gitu. Oke, agak susah ini ya kalau kita bicara mengenai 600 hektar tuh udah berapa tumbuhan yang hancur, terus tempatnya rumah hewan itu di sana sudah berapa banyak ya yang berpindah kayak gitu.
Nah, secara khusus kayak di kawasan Betang Alam sebelah itu kan ada gajah kan, Bang. Nah, jadi kalau misalnya pembukaan lahan di kawasan hutan itu juga bisa mengakibatkan konflik horizontal antara manusia dan gajah. Jadi ruang jelajah gajah yang biasanya terstruktur itu dia akan minggir ataupun biasanya turun ke bawah. Jadi masuk ke perkebunan masyarakat kayak gitu. Nah, jadi akibat dari kegiatan perambahan ini juga berdampak pada masyarakat sekitar hutan. Jadi kebun-kebun masyarakat itu akan dirusak oleh gajah. Benar. Nah, gitu. Karena dia udah beralih ya. Iya, karena jalur jelajahnya yang kemarin itu udah terbuka habis gitu kan. Oke, jadi aku ingat waktu masih kecil ya. Waktu kecil dulu ada di daerah Sumatera Selatan itu kalau nggak salah di Merambung ya, Merambung. Itu gajah itu waktu kecil itu, waktu kita masih kecil, kan nggak ngerti ya, itu di tali, di rantai gitu kan, di pohon. Jadi penonton ini menyaksikan kayak hiburan gitu. Padahal itu udah salah ya. Seperti itu di waktu itu ya sebenarnya. Itu kan kalau misalnya gajah liar itu kan biasanya gajah yang berkonflik dengan masyarakat. Salah satunya itu salah satu penanganannya itu dia itu gajahnya ditangkap dan dibawa ke pusat latihan gajah. Nah, itu sebenarnya udah opsi terakhir yang dilakukan kalau misalnya dalam kegiatan pelestarian kan. Nah, kalau misalnya yang biasanya kita temukan itu ada yang dirantai, diikat, itu juga karena udah jadi gajah jinak, itu juga untuk melatih gajah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di Bengkulu kan ada di pusat latihan gajah Seblat yang ada yang gitu. Itu juga upaya terakhir yang dilakukan kalau misalnya adanya konflik ya. Baik, kita ke narasumber selanjutnya ini bicara masih tentang jaga hutan untuk kehidupan masa depan ini Bung Dodi ini. Tadi banyak sekali ya hutan yang sudah dirambah. Artinya kalau misalnya dihitung-hitung, kalau data 2011 ya, 2021. mungkin 2000 sebelum-sebelumnya udah berapa kali perambahan hutan. Nah, kalau konsentrasi Walhi sendiri seperti apa melihat kondisi hutan saat ini? Ya, kalau Walhi itu melihat bagaimana hutan merupakan sebuah ekosistem yang harus dijaga, di mana di situ ada ancaman-ancaman apabila hutan itu kemudian rusak dan sebagainya. Nah, di sini Walhi Bengkulu fokus pada pengawasan kebijakan negara dan perizinan di kawasan hutan, pertambangan dan perkebunan yang berpotensi menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di kawasan hutan, tutupan hutan ya. Nah, ini kan akan berdampak luas seperti itu. Nah, dan juga kita Walhi mendorong adanya upaya penegakan hukum sebenarnya, penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan nakal ya, dalam tanda kutip, Bang. Jadi sebenarnya instrumen negara ini, aturan perundang-undangan negara ini sudah ada mengatur itu. Yang jelas ada yang namanya Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2009. Itu jelas merupakan sebuah aturan perundang-undangan yang memang sangat erat kaitannya antara hutan dan lingkungan hidup. Kemudian juga secara aturan turunannya, nah sekarang ini kan sudah ada yang namanya proper ya. Proper itu semacam program kepatuhan perusahaan gitu kan. Nah, ini terakhir diterbitkan itu tahun 2001. Nah, 2001. Nah, artinya dari pengawasan yang ataupun evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah di Bengkulu ini seharusnya ada tindakan seperti itu kan. Harus ada tindakan apabila ditemukan ketidakpatuhan perusahaan. Nah, kalau di Bengkulu ini ada sekitar hasil evaluasi pemerintah tahun 2021 ada sekitar 22 perusahaan yang mendapatkan raport merah dan hitam. Bahkan ada yang berturut-turut, Bang. Jadi dari tahun berapa itu, tahun sebelumnya itu berturut-turut mendapat raport merah, dan bahkan itu berapa kali yang mendapatkan raport merah itu?
Ada yang sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Iya, ada yang sampai 3 kali, 4 kali, dan bahkan. Apakah terjadi 3 kali suap juga sehingga dia tetap bertahan? Nah itu ya bisa jadi ke arah situ kan? Iya bisa jadi. Karena kita juga heran karena dalam permen yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu jelas apabila perusahaan ini bandel. Terus-terusan mendapatkan rapor merah itu bisa dilakukan tindakan hukum, pidana dan sebagainya berdasarkan peraturan perundang. Itu sekali aja sudah harus dilakukan tindakan hukum. Sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau udah 3 kali? Ya kalau sudah 3 kali kita tidak tahu ya. Kalau kami lihat ya ini ada proses bang, proses ya. Proses yang dilakukan oleh pemerintah itu biasanya ada teguran secara administrasi, ya kan? Teguran secara administrasi, misalnya peringatan 1, peringatan 2, nah itu. Kalau sudah 3 kali, artinya ya pada saat peringatan yang ketiga tuh bukan lagi peringatan sebenarnya, kan? Sudah mungkin sampai 3 kali langsung lagu ya. sudah pencabutan izin, misalnya kan, penindakan hukum. Dan tetap masih ada perusahaan tersebut. Iya, sampai sekarang kami ada datanya. Masih ada datanya. Oke. Perusahaan bandel. Ada berapa tadi? 22, sekitar 22 perusahaan yang bandel. Iya, di Bengkulu. Itu rapot merah semua 22 tuh. Ada yang merah, ada yang hitam, tapi memang dari 22 itu tidak seluruhnya berturut-turut, Bang. Apa bedanya hitam ini? Lebih parah lagi atau lebih parah itu sangat bandel, ya kan? Ya kan? Kalau merah itu bandel sedikit, kalau hitam itu sangat bandel. Iya. Oke, pantas Erin juga bingung kemarin. Ini kan ditemukan bibit ya. Bibit sawit. Itu di lahan yang terbuka hijau itu. Itu pasti ada namanya karyawan, supir yang antar itu segala macam. Itu belum bisa diungkap. Seperti itu. Nah, ini Erin kembali lagi ke Erin. Jadi ketika kalian kan konsentrasi ke kawasan-kawasan hutan, artinya konsentrasi bagaimana hutannya tidak bertambah lagi penebangan, kalau bisa ada pemulihan dan segala macam. Tapi ngelihat kondisi penegakan hukum yang belum bagus seperti itu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah rapot hitam itu masih tetap melenggang. Bagaimana kalian tetap positif ini untuk bahwa kita harus bisa memperjuangkan? Nah, gini Bang, kalau misalnya kita saja yang memperjuangkan kawasan itu tanpa adanya dari pemerintah juga ikut serta, itu kayaknya masih jauh kan. Nah, tapi di sini juga kalau misalnya dari yang di kawasan bentang alam sebelat itu juga kita sudah melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kegiatan perambahan di kawasan hutan. Akan tetapi saat ini tindakan yang diambil di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu belum tegas karena belum berarti sedikit pun ya, belum ada perubahan kayak gitu Bang. Jadi kemarin itu kami juga ada dengar informasi kan dari pihak kepolisian itu juga turun ke lapangan untuk cek yang perambahan itu kan. Tapi kalau misalnya untuk perkembangan dari hasil itu kami belum tahu. Dan juga kemarin itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengirimkan surat peringatan kepada oknum yang melakukan kegiatan perambahan. Tapi kayaknya itu juga belum berarti apa-apa gitu karena mungkin saat ini masih terus berjalan kegiatan itu. Mungkin kalau kemarin kan di bulan Mei yang kita ketemu itu kan ada sekitar 10 hektar yang sudah siap tanam yang sudah dibakar kan. Jadi mungkin kalau misalnya belum ada tindakan dari Mei sampai sekarang itu mungkin sawit yang ada di sekitar situ mungkin sudah ditanam sekarang gitu. Oke, kemungkinan ya akan ditanam. Dan bibitnya memang sudah ada juga ya. Di lokasi itu tim patroli kolaboratif, tim patroli kolaboratif ini juga bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di situ kan, Bang. Polhut Kehutanan juga ikut serta. Di lokasi terjadinya perambahan itu ditemukan sekitar 100 polybag bibit sawit dan juga di jauh masih agak di luarnya itu ditemukan juga sekitar ratusan bibit sawit juga. Ratusan bibit yang siap diangkut ke dalam. Tapi itu tidak disita atau main didiamkan? Nah, kalau misalnya itu kemarin tuh belum ada tindakan dari tim, tapi ada
yang ditemukan itu juga jerigen minyak kan, jerigen bensin mungkin untuk membakar lahan di situ. Jadi tim patroli melakukan pemusnahan. Jadi minyaknya itu, bensinnya itu dibuang dan jerigennya itu di ini. Dan juga di dalam kurun waktu 1 tahun ini juga tim melakukan ada kegiatan illegal logging kan di situ. Jadi tim juga pernah memusnahkan kayu. Jadi kayu yang sudah ditumpuk mereka ya. Iya, jadi itu dibakar habis. Bakar habis seperti itu. Oke. Baik, pendengar yang ingin gabung silakan kita buka di line telepon atau di line WhatsApp kita di 07367321 995 atau di 0736345685 serta di line WhatsApp kita di 0811730709. Kita terima di line telepon. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Toto di Bentiring Permai. Oke, silakan Bapak, silakan berkomentar. Kesimpulannya pemerintah tidak tegas. Apa gunanya kepala desa? Apa gunanya polisi kehutanan? Apa guna dinas kehutanan? Apa guna lingkungan hidup? Sampai 100-600 hektar baru ketahuan. Jadi yang salah itu siapa? Pemerintah tidak tegas. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak Toto di Bentiring Permai ya, dikatakan bahwa pemerintah tidak tegas. Sementara satu tim kalian itu kan ada bagian dari pemerintah seperti itu ya, ada dari DLH, ada pihak kepolisian seperti itu. Apa yang kalian lakukan dalam satu tim itu? Tapi kalau misalnya dalam kegiatan patroli kolaboratif ini kan juga menyinggung wilayah. Apabila misalnya pasti kita ngajaknya itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau misalnya dia masuk ke daerah patrolinya, masuk daerah Taman Nasional, kita akan ngajak tim Polhut dari Taman Nasional. Kalau misalnya pihak kepolisian ini kan jadi penegak hukum di situ. Menurut kami kan kegiatan patroli ini juga masih ada keterbatasan kalau misalnya mau mengambil tindakan yang lebih kayak gitu. Jadi belum bisa dilakukan ya. Jadi dari hasil temuan yang di lapangan itu kami juga melaporkan ke pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dilakukan penegakan hukum secara tegas kayak gitu. Oke, udah banyak yang mengumpulkan fakta-fakta ya. Oke, kita ke ini dulu, ke Walhi. Tadi kata Pak Toto itu bahwa pemerintah kita kurang tegas, itu setuju atau bagaimana? Sebenarnya bukan kurang tegas, tapi tidak berani. Nah ini kan apa bedanya nih? Ya, kalau untuk tegas kan harus berani sebenarnya Bang. Ya, untuk tegas harus berani. Oke. Betul. Karena gini, menurut kami instrumen peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh negara ini sudah sangat banyak, ya kan? Jadi tinggal lagi bagaimana mempraktekannya di tatanan pihak terkait. Ya misalnya seperti yang disampaikan oleh Erin tadi, itu kan sudah ada semacam aturan pengawasan, aturan penindakan gitu kan. Yang sebenarnya kalau memang dari khususnya pemerintah daerah ini mau mengimplementasikannya ya jalan barang itu kan. Cuman kadang-kadang memang ada situasi dalam tanda kutip yang memang politis dan sebagainya sehingga itu tidak berjalan. Yang seharusnya pelaku itu mendapat tindakan tegas, misalnya ke arah pidana atau perdata, akhirnya cuma mendapatkan sanksi administratif misalnya kan. Nah itu juga menjadi sorotan kami. Ya kalau saya sebenarnya sepakat dengan Bapak tadi ya, Pak Toto tidak tegas. Tapi ya kalau kami mau tekan lagi ya tidak berani. Harus berani memang pemerintah ini kalau memang mau menegakkan keadilan lingkungan. Tidak berani apa masuk angin nih? Ya kurang lebih ya. beda tipis. Baik. Nah, ini sangat kompleks ya ketika ada penebangan hutan yang terjadi di depan mata oleh masyarakat langsung ya, masyarakat desa mana? Yang 2 desa tadi yang Desa Gajah ya, dekat Gajah. Oh, itu kalau misalnya dari daerah Desa Gajah Makmur itu kan desa yang langsung berbatasan dengan kawasan hutan. Nah, jadi kalau misalnya adanya perambahan itu kan yang gajah tadi kan, nah itu biasa turun ke desa terdekat. Itu jadi desa terdekat. Yang terdampak itu kalau misalnya di konflik gajah yang secara intens yang terjadi itu di Desa Gajah Makmur sama Desa Lubuk Talang. Kalau misalnya saat ini kan.
Lalu bagaimana respon orang warga-warga desa itu yang di sekitar dekat dengan penebangan hutan itu? Kalau misalnya respon dari masyarakat pasti paling biasanya bisa cuma ngomong, tapi kalau misalnya untuk menyuarakan ke ini misalnya masih belum ini kan. Nah, jadi karena itu kan tim juga melakukan yang pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi kan. Nah, kalau misalnya dari hasil analisis tutupan hutan yang dilakukan oleh Konsorsium Bentang Alam Sebelat, itu terdapat 23.740 hektar itu hutan itu sudah beralih fungsi. 23.000. Oh, 23.000. Iya. Yang sudah beralih fungsi. Kalau misalnya dari analisis tutupan hutan yang dilakukan. Beralih fungsi jadi apa? Bisa jadi perkebunan ataupun ya. Bukaan yang perumahan nggak mungkin ya. Siapa tahu ada perumahan eksklusif di sana gitu. 23.000 itu yang data sebelum 2021 ya. Itu ditambah lagi yang sekarang analisis hasil dari, analisis ya. Analisis 2021. Tambah lagi yang terbaru ini yang 600 hektar plus 100 hektar. Seperti itu. Baik. Nanti kita akan bincang-bincang kembali seperti apa sebenarnya yang diharapkan oleh Kanopi dan Walhi terhadap hutan ini agar tetap baik. Kita dengarkan satu single dari Bumerang, Berita Cuaca. Selebur modal dedan bubur kepanasan mundur
Ayah, besok kita liburan kemana ya? Besok liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya. Nggak seru ah. Seru loh Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita. Kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Nggak nutup kemungkinan suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan. Kok bencana kekeringan? Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang. Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, semuanya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu. ...92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Baik pendengar, masih di gelaran dialog interaktif. Untuk pagi hari ini kita masih bicara tentang hutan ya. Masih kaitannya dengan memperingati Hari Lingkungan Hidup, jaga hutan untuk kehidupan masa depan. Dengan dua narasumber kita, ada dari advokasi dan program Walhi Bengkulu, Dodi Faisal, dan juga Mbak Erin Dwianda dari Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu. Nah, tadi kita udah bicara mengenai dampak-dampak ya yang sudah terjadi di kawasan Bentang Alam Seblat, cukup besar sekali. Lalu apa upaya yang sudah dilakukan dari Kanopi ini sendiri agar penebangan setidaknya tidak terjadi atau tidak terulang kembali kayak gitu? Ini Bang, kalau misalnya yang kemarin itu kan yang hasil temuan dari kita itu kan kita sudah laporkan. Dari kemarin tepatnya di tanggal 5 Juni itu kan kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi Kanopi bersama Fossil Free dan juga lintas komunitas di Bengkulu melakukan kegiatan aksi damai untuk melakukan peringatan tersebut. Jadi tema kita itu hulu dirusak, hilir diracuni. Jadi dia itu berkaitan dengan kawasan hutannya rusak, sudah itu ada juga kalau misalnya di kawasan Bentang Alam Seblat itu adanya ancaman itu rencana pertambangan batu bara, PT Inmas Abadi di situ kan. Seperti yang kita ketahui juga dari kegiatan dari pembakaran batu bara itu menyumbangkan 44% emisi gas rumah kaca. Nah, jadi kemarin kita sudah lakukan aksi damai, jadi kita melakukan aksi teatrikal mengenai gambaran kerusakan di kawasan Bentang Alam Seblat, udah itu pertambangan dan juga dampak dari pembakaran batu bara di Simpang 500 Samban kalau kemarin itu juga aksi kita dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup. Oke, artinya dampaknya cukup kompleks juga ya, karena ketika sudah diramba terus diubah menjadi tambang. Artinya di bawah juga ada fosil-fosil ini batu bara di sana. Bukan hanya sekedar mengambil hutannya aja. Iya. Oke, baik. Kalau kita mengindikasikan dari di kawasan Bentang Alam Seblat itu kan sudah dibuka karena di bawahnya itu juga ada batu bara kan. Jadi kita itu memikirkan bahwa nanti apabila nanti hutan yang sudah dibabat habis itu bakal dijadikan pertambangan karena di kawasan Bentang Alam Seblat ini sekarang juga dibebani izin pertambangan. Nah, gitu. Kalau nggak salah 1 tahun yang lalu kita udah sempat bincang-bincang masalah PT ini ya yang disebutkan tadi, PT Inmas Abadi. Nah, sejauh ini seperti apa perjuangan kalian dengan PT ini? Sudah berproses? Kalau misalnya ke ininya belum. Jadi kita juga masih melakukan kegiatan kampanye mengenai itu kan. Jadi kita itu lebih terfokus juga dengan gajah, karena gajah ini kan spesies payung kan. Jadi dia karena jalur jelajahnya yang luas, jadi dia itu bisa melindungi flora ataupun fauna yang ada di situ. Di kawasan Bentang Alam Seblat ini juga menjadi habitat dari bunga Rafflesia kan. Nah, jadi di sini juga karena Bentang Alam Seblat ini juga menjadi hulu dari sungai-sungai besar. Tapi kalau misalnya di izin pertambangan ini dia itu lebih di hulu Sungai Seblat kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya di situ rusak dijadikan pertambangan batu bara, mungkin akan berdampak kepada banjir bandang di situ. Karena di tahun 2016 itu pernah terjadi banjir bandang di situ.
Nah, jadi banyak sawah ataupun kebun masyarakat yang rusak. Ada juga rumah-rumah warga yang terkena. Gitu. Oke. Nah, kemarin waktu sempat kita dialog ya sama pemerintah daerah Bengkulu Utara bahwa ada 2 desa yang sering terjadi banjir. Itu salah satunya di Kecamatan Air Besi ya. Air Besi. Berarti itu kalau sudah kita runut, kalau kita ujung sana berarti nyampe lah ke daerah yang kalian sebut itu. Ada 2 desa yang sering kena banjir. Air Besi satunya Kemumu. Apa ya? Tadi ada datanya. Pokoknya ada 2 desa yang sering terkena banjir. Nah, berarti kalau untuk PT ini untuk sekarang kondisinya bergerak. Kalau misalnya sekarang itu belum produksi. Belum. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan kenapa itu kan ada juga penolakan mengenai AMDAL dari perusahaan ini kan. Jadi masyarakat di sekitar kawasan Beteng Alam Sebelat itu menolak adanya pertambangan batu bara karena akan merusak ekosistem sungai, karena sungai di situ kan menjadi sumber irigasi dari masyarakat untuk bertani, dan juga akan merusak kawasan Beteng Alam Sebelat dan juga akan mengakibatkan punahnya satwa yang dilindungi, gajah dan yang lain-lainnya itu kan. Nah, kalau misalnya sekarang itu masih, kalau misalnya kemarin aku pernah ngobrol dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi saat ini kenapa dari kementerian itu belum ada memberikan rekomendasi AMDAL kepada PT itu, karena masih ada tingginya penolakan dari masyarakat di sekitar situ. Tingginya ya penolakan. Tapi masih kalau saat ini tuh kalau misalnya kabarnya kemarin itu dari pihak perusahaan itu masih gencar untuk mengurus AMDAL-nya agar bisa produksi. Oke, baik. Nah, ini Walhi ya. Nah, Walhi kalau bicara mengenai keorganisasian udah sampai ke internasional ya. Tapi kalau misalnya isu-isu ini kita angkat secara internasional atau seperti apa ada upaya juga dari Walhi bahwa kerusakan alam ini yang khususnya di Bengkulu ini tolong dihentikan gitu. Iya. Kalau dari Walhi Bengkulu sendiri dan Walhi Nasional dan juga kawan-kawan NGO di Bengkulu, sebenarnya memang sangat fokus di kawasan hutan konservasi TNKS dan TNPBS. Nah, di situ kan mengapa kemudian bisa kita dorong ini menjadi sebuah advokasi yang bisa mencapai internasional seperti global, karena dari sudah ada peringatan sebenarnya terhadap kawasan TNKS dan TNPBS bahwa keterancaman kawasan hutan ini sangat bisa dibilang merah seperti itu kan, karena tutupan yang sudah berkurang dan sebagainya. Termasuk juga tadi yang di Bentang Sebelat itu salah satunya sebenarnya kan. Tapi kalau secara keseluruhan dari ujung Muko-Muko sampai ke Kaur itu adalah suatu rangkaian yang sebenarnya kawasan yang diakui oleh dunia ya, itu kan. Kawasan yang diakui di dunia yang sebenarnya ya memang harus diturunkan statusnya dari danger itu ya, peringatan itu ya menjadi tidak danger lagi seperti itu. Nah, artinya memang kalau kita mau bawa isu ini secara internasional ya memang sudah selayaknya, karena memang dunia internasional sudah mengakui kawasan itu kan. Nah, sudah mengakui, dan akhirnya ya kita juga harus kemudian mendorong supaya dunia melihat kondisi ini yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya, bagaimana kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelah dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu dalam ada kebijakan dari pemerintah daerah sendiri sebenarnya kan, yang tidak seimbang antara menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, ini kaitannya dengan tata ruang sebenarnya kan. Nah, di tata ruang pemerintah daerah dan pemerintah provinsi itu sebenarnya sudah menyebutkan bahwa ada wilayah kawasan lindung namanya. Kawasan lindung ini biasanya kawasan hutan, Bang. Kawasan hutan, kawasan lindung, hutan lindung dan konservasi, dan kawasan zona merah bencana. Tetapi di sisi lain, kawasan lindung ini ditumpang tindihkan dengan sengaja atau tidak sengaja dengan kawasan budidaya. Kawasan lindung ini yang Bentang Sebelat ini? Ya, salah satunya ya, kawasan ya, yang termasuk di kawasan itu ya. Nah,
di sisi lain kawasan lindung ini juga ditimpa dengan kebijakan yang membenarkan bahwa itu juga menjadi kawasan budidaya. Kawasan budidaya ini kawasan yang bisa dikelola oleh investasi pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terus ditetapkan pula jadi kawasan budidaya. Nah, inilah yang menetapkan ini pemerintah itu sendiri. Iya, betul. Yang menetapkan ini yang merubahnya pemerintah itu juga. Iya, dari lindung menjadi budidaya. Betul, harusnya maksud kami adalah kalau memang mau dilindungi ya jangan diganggu dengan yang lain. Nah, ini akhirnya menimbulkan konflik sosial di masyarakat misalnya. Kemudian juga menimbulkan dampak-dampak lingkungan, kemudian juga mengakibatkan ancaman-ancaman lain seperti satwanya sendiri, seperti kan konflik dengan manusia dengan satwa dan sebagainya. Nah, ini jadi selain yang disampaikan oleh Mbak Erin tadi, ada kebijakan dari tata ruang yang memang sengaja dibuat seperti itu. Nah, ini yang kita juga dorong supaya antara kawasan lindung dan kawasan budidaya itu menjadi berimbang seperti itu. Jangan kemudian yang lindung kemudian dihancurkan. Tapi pemetaannya memang udah jelas ya bahwa ini wilayah untuk kawasan lindung, hutan lindung. Tidak pernah dipertanyakan kenapa berubah menjadi kawasan yang bisa ditumbuhi budidaya. Kalau berbicara pemetaan itu sebenarnya dibuat oleh pemerintah daerah sendiri. Benar. Pemerintah daerah sendiri dan pemerintah provinsi. Nah, kalau di tata ruang itu jelas pemerintah ini membuat peta itu, dan di situ akan memberi keterangan bahwa di situ ada kawasan lindung dan kawasan kawasan budidaya. Benar. Nah, itu. Nah, jadi ya memang di sini dalam aturan dalam proses sebuah penyusunan kebijakan, di sini ada ruang sebenarnya, ruang di mana partisipasi masyarakat itu memang terbuka sebenarnya kan. Nah, kita bisa masuk ke ruang-ruang itu untuk melakukan perubahan sebenarnya. Oke. Lalu upaya-upaya yang pernah dilakukan Walhi terhadap isu-isu lingkungan apa aja sampai saat ini? Ya, itu yang pertama yang seperti saya sampaikan di awal. Kami saat ini sedang mendorong advokasi penindakan hukum berbasis proper ya, evaluasi kepatuhan perusahaan. Nah, ini yang saya katakan ada sekitar 22 perusahaan yang kemudian ada yang berturut-turut juga. Nah, ini kita dorong untuk tidak hanya mendapat sanksi administratif tapi juga mendapat sanksi pidana dan sebagainya. Kemudian juga kita terkait dengan lingkungan, kita juga sedang memperjuangkan ruang hidup masyarakat di pesisir, misalnya di Suma Kabupaten Suma, yang terkait dengan konflik antara masyarakat dengan sebuah pertambangan pasir besi di situ kan. Karena di situ ada kawasan lindung tadi, Bang. Kawasan hutan juga. Iya, kawasan besi. Iya, kawasan hutan konservasi namanya kan. Hutan konservasi. Iya, cagar alam Pasar Suma dan sekitarnya itu. Nah, kawasan cagar alam yang sudah ditetapkan ini ternyata di dalamnya itu juga ada izin tambang. Nah, izin tambang yang berada di kawasan hutan konservasi ini sudah juga ditetapkan ada semacam surat edaran dari kementerian waktu itu sekitar tahun 2016 gitu ya, bahwa ada indikasi pertambangan pasir besi yang berada di hutan konservasi di Kabupaten Suma. Nah, sampai detik ini itu sepertinya kami lihat ya tidak ditindaklanjuti. Ya. Jadi maksudnya kalau memang tambang itu berada di hutan konservasi, ya harusnya dilakukan pencuitan misalnya kan, luasan dicuitkan, atau kalau memang dampaknya sangat luar biasa ya izinnya ditunda atau dicabut seperti itu. Oke. Tunda atau dicabut ya. Sementara data-data 22 perusahaan aja tadi yang sudah rapot hitam aja. Iya. Sebenarnya gini, Bang, kalau pesimis nggak sih kalian ngelihat kondisi pemerintahan kayak gini, istilahnya kok tidak ada tegas-tegasnya gitu? Iya, kalau
Ya namanya berjuang kan antara apa ya, maksudnya hidup dan mati. Itu kan pilihan maksudnya kan. Berjuang itu bisa kalah atau menang, gitu kan, bisa kalah atau menang. Yang penting kita berjuang dulu ya. Kalau kata orang Bengkulu, belago dulu lah. Masalah kalah menang itu kelak. Nah artinya ini tugas ya. Jadi dalam undang-undang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup sebenarnya ada hak-hak ya, ada hak-hak yang memang diberikan oleh negara untuk yang pertama hak masyarakat untuk menggugat misalnya kan. Kemudian ada hak dari organisasi masyarakat sipil untuk menggugat. Kemudian juga ada hak pemerintah untuk menggugat terhadap industri-industri ekstraktif yang memang terbukti akan berdampak atau sudah melakukan yang berdampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Nah, ini 3 peran ini yang sebenarnya sedang kita dorong dan sedang kita lakukan. Nah, peran pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk menggugat terkait dengan kerusakan lingkungan dan hutan dan sebagainya itu yang sampai saat ini kami lihat belum dijalankan dengan baik seperti itu kan. Baru kadang-kadang kita lihat juga ada baru janji ya kan, janjinya evaluasi dari 2019 pasca bencana banjir 2019 yang menewaskan 27 orang itu, pemerintah daerah banjir sudah di mana? Di Bengkulu 2019. Banjir yang besar, yang besar kemarin yang 27 orang itu meninggal. Pemerintah daerah sudah menjanjikan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pertambangan dan perkebunan di Bengkulu. Itu yang pertama. Kemudian yang banjir tahun 2021 kemarin seperti itu juga akan menjanjikan evaluasi pertambangan dan perkebunan dan industri ekstraktif yang diduga menjadi pencetus bencana ekologis yang terjadi. Bencana baik itu bencana maupun bencana hidrometeorologi akibat akibat dampak dari krisis iklim seperti itu. Nah, ini yang sampai sekarang kami tagih nih Bang. Kami tagih sama pemerintah daerah. Di mana nih janjinya? Ya kan? Janjinya sudah sangat luas, menyebar luas ke publik, sudah dimuat di media, tapi sampai saat ini belum ada, bisa dikatakan realisasinya belum nampak dan yang diharapkan kalian itu terhadap perusahaan yang merusak alam ini, lingkungan ini apa? Ditutup atau bagaimana di proses hukum? Kalau tuntutan kami ya kalau memang melanggar dan terbukti melanggar dan berdasarkan fakta dan data, ya sanksi yang paling kami dorong adalah pencabutan izin. Iya, pencabutan izin. Nah, kalau misalnya tidak ada ruang yang lain, misalnya sanksi pidana, itu yang kita dorong ataupun perdata. Nah, di sini kan memang instrumen negara itu sudah menyiapkan itu untuk adanya penegakan hukum dan sebagainya. 2009 2022 cukup lama ya. 19 sampai 2019. 2019 yang mana? Yang disebutkan tadi yang dari 2019 ada 2019 janji. Sampai 2022 sampai sekarang belum jelas ya. Ya. Sudah sempat mau ditanya nggak dalam beberapa waktu hari ini? kita pernah ya selalu kadang-kadang dan itu memang dalam agenda terus ya, tidak pernah diabaikan dari Walhi sendiri. Kalau ketika ada kasus ini satu-satu yang belum selesai tetap dipertanyakan. Betul, apalagi di forum-forum resmi ataupun memang ada semacam ruang untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, itu kita sampaikan. Gitu ya. Terus kita sampaikan. Oke. Baik Kairin, apa kendala yang paling terbesar sih menghadapi hal-hal yang besar ini seperti mafia Hong Kong? Yang pastinya kalau misalnya untuk kendala itu kan yang pastinya itu tadi itu kesadaran dari masyarakat sekitar kawasan hutan kan. Jadi dan juga menurut kami itu negara masih abai dalam melakukan tindakan yang tegas misalnya dari kegiatan kejahatan terhadap lingkungan. Ini itu Bang kalau misalnya ini kendala kan. Kendalanya ya. Jadi susah untuk memproses segala sesuatunya. Seperti itu. Yang kami harapkan itu kan dari kita dan juga dari negara itu balance ya. Jadi tujuan yang ingin kita sampaikan itu juga tercapai. Seperti itu. Oke. Baik, kalau dari Walhi sendiri apa kendala yang dihadapi selama menghadapi banyaknya isu-isu lingkungan hidup yang di Bengkulu ini? Yang pertama keterbukaan informasi terhadap
perusahaan ataupun yang kami sasar ya, bahasanya kami sasar terkait dengan misalnya dokumen lingkungan, perizinan dan sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang kita susah juga, walaupun sebenarnya bisa kita dapatkan kadang-kadang. Tapi pada saat kita ada kasus yang mencuat, biasanya agak susah kita mendapatkan informasi terkait dengan industri perusahaan itu. Jadi yang pertama adalah keterbukaan informasi terkait dengan apa yang kita butuhkan untuk advokasi, itu juga menjadi catatan yang pertama itu, Bang. Yang kedua, tindak lanjut ataupun ketegasan terkait dengan sanksi yang seharusnya diterapkan terhadap perusahaan yang melanggar ataupun yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan. Nah ini juga kita lihat tidak maksimal, dan kadang-kadang kita sudah melaporkan sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup misalnya ataupun kementerian yang lain, itu ditindaklanjuti dengan turunnya tim yang namanya Gakum ya, penegakan hukum. Nah pada saat tim ini sudah turun ke Bengkulu, hasilnya itu tidak pernah kita ketahui, dan pada saat kita minta juga berbagai alasan juga tidak. Nah kemudian juga tantangan yang ketiga adalah adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang memang sekarang ini kondisinya kebijakan di daerah itu kan sudah sebagian besar sudah ditarik ke pusat ya, melalui dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini juga menjadi masalah tersendiri karena pemerintah daerah juga sekarang ini tidak bisa apa-apa terhadap misalnya ada dampak kerusakan dan sebagainya, juga tidak bisa apa-apa. Dan di lain sisi ini menjadi wadah cuci tangan juga sebenarnya kan, cuci tangan pemerintah daerah dengan alasan kami tidak punya kewenangan gitu kan, kami tidak punya tidak berani lagi melakukan tindakan karena sudah ditarik ke pusat semua, padahal indikasi pelanggaran ataupun dampak-dampak yang disebabkan oleh perusahaan itu sudah terjadi pada saat mereka masih menjabat gitu kan. Ya, masih menjabat. Nah, pada saat Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, inilah menjadi arena cuci tangan dari pemerintah daerah gitu. Oke. Itu ya kendala-kendala yang sudah disebutkan. Baik, apa nih Erin harapan kita masih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dengan kondisi saat ini apa? Kalau misalnya harapan dari kami itu kan yang terkhusus di kawasan Bentang Alap Sebelat, sebenarnya itu kan Bentang Alap Sebelat itu kan termasuk taman nasional, hutan produksi dan juga kawasan konservasi. Nah, jadi karena di situ juga ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu sebagai kawasan ekosistem esensial, jadi karena itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, jadi kami maunya itu pemerintah daerah itu bisa bertindak tegas untuk melindungi kawasan tersebut. Agar misalnya dari penetapan keputusan mengenai kawasan ekosistem esensial ini bisa terjaga gitu. Nah nanti kita sudah tetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial, akan tetapi kejahatan-kejahatan yang ada di situ, tapi pemerintah daerah masih abai ataupun negara juga masih abai gitu. Pemerintah daerah mulai dari tingkat ini ya, desanya. Iya bang. Desa, kecamatan. Sebenarnya sampai juga ke kementerian provinsi sih sebenarnya kan, karena kan kementerian berarti abai juga. Karena surat kalian udah masuk juga ke sana ya? Iya, kami juga pernah menanyakan itu mengenai yang adanya izin pertambangan di kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu. Nah itu kita juga pernah bersurat ke Kementerian Kehutanan. Itu. Oke. Baik, itu harapan-harapan kita mendengar, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita ya, dari Walhi, Kepala Advokasi dan Program Walhi Bengkulu, ada Dodi Faisal, terima kasih. Terus ada Erin Dwianda, Kanopi Hijau Indonesia Bengkulu. Terima kasih juga buat Erin dengan tema kita jaga hutan untuk kehidupan masa depan. Paling penting ya, karena hutan kita masih ada. Semoga ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita sampai ke depannya. Tapi yang paling penting itu saya ingat juga ya, kalau ada film yang suku-suku dalam yang sangar-sangar, ternyata itu sangat penting juga itu. Kalau ada suku dalam tuh bisa membunuh orang yang mafia-mafia gitu, ya kan? Ada film itu, ternyata bermanfaat juga itu, ada jaga hutan. Serius.
serius loh. Ya yang sampai yang ada yang memanah dari bawah ke yang sempat viral ya. Itu menjaga hutan juga terpikir. Apa kita harus berubah seperti mereka? Baik pendengar, demikian untuk dialog interaktif kita pagi hari ini dengan tema jaga hutan untuk kehidupan masa depan. Saya Bisa Rasyadipar ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.